apa lagi yang bisa kita lakukan ya teman-teman ya? Konversinya. Ngebenerin konversi jauh lebih susah daripada ngebenerin iklan. Halo, saya Om Botak. Saya adalah seller mentor Shopee dan TikTok. Saya bantu seller yang jualan di marketplace untuk menaikkan omset mereka hingga 1M per bulan. Bisa banget ya. Dan ini salah satu tokonya ketika kita handle ya masih bisa naik, tapi bertahap. Shopee itu enaknya bertahap. Pelan-pelan naik, ya kan? Pelan-pelan naik. Dan kalau udah naik, ya turun pun nggak akan terlalu jauh lah, teman-teman ya. Kecuali kalau tokomu bermasalah dari sisi kena penalti dan lain-lain. Ya, tapi sama ya teman-teman ya. Mau omsetnya bagus, iklannya juga harus banyak ya. Kalau ROAS 10, 9 ya, 10 ya kurang lebih. Mau 4M ya 400 juta, teman-teman ya. Alat listrik pun sama, ini tokonya sebenarnya ownernya udah hampir give up ya. Ini pabrik udah nggak mau jualan online lagi karena menurut dia minus terus. Bayar gaji pegawainya nggak bisa. Tapi dengan strategi yang tepat, kita pasti bisa. Jadi sebenarnya semua di sini tuh punya kesempatan yang sama, asalkan secara produk positioningnya pas, harganya pas, ada budget buat ngiklan, dikelola dengan baik, pasti bisa teman-teman untuk kita scale up pelan-pelan ya. Mau alat listrik, ya semuanya ngiklan ya teman-teman. Ini ROAS-nya 5,6, sekarang udah ke arah 7 atau 8. Ya, jadi kita bisa naikin bertahap, tapi awal-awal emang harus agak burning dulu. Ya, nah cara ngitung ROAS teman-teman. ROAS ini adalah faktor kali. Jadi kalau teman-teman di sini masih bingung, ROAS apa sih ROAS ya? ROAS itu adalah iklanmu itu mau dikali berapa. Kalau kita masukin 1 juta, dapatnya 5 juta, ROAS-nya 5. Kali 5, ya. Masukin 10 juta, ROAS 5, dapatnya 50 juta. Ya, as simple as that. Jadi, ini bukan sesuatu yang menakutkan, tapi buat teman-teman itu patokan iklan kita itu mau disetelnya berapa. ROAS 10 lebih bagus daripada ROAS 5 nggak? Tergantung sebenarnya. Buat saya tergantung, ya. Tergantung marginmu. Kalau marginmu tipis, ROAS-nya harus tinggi. Kalau marginmu besar, ROAS-nya bisa di 2 atau 3. Terus teman-teman nanya kan, Om, emang ada yang ROAS-nya 2 atau 3? Ada. Salah satu toko saya ROAS-nya saya set 3, kadang 2, dan masih untung teman-teman. Jadi bukan masalah ROAS-nya harus tinggi atau gede, emang settingannya kita maunya di berapa teman-teman. Ya, jadi ROAS itu tergantung apa yang kita budgetin. Jadi ROAS yang ideal adalah ROAS yang dibudgetin. Mau ROAS-nya 50 pun, kalau kamu nggak budgetin, ini bukan ROAS yang ideal. Itu boncos namanya, teman-teman. Jadi kita harus ngeset ROAS yang sesuai dan benar, sesuai dengan budget daripada produk kita. Jadi dibudgetin dari kapan? Dari awal kamu ngeset harga jual produk, memang 10% buat iklan Shopee. Jadi kalau keluar pun, kamu nggak sakit hati. Nggak kayak orang-orang yang bilang, wah sakit hati nih, ya iklanku lebih gede daripada keuntungannya saya. Lah ini udah dibudgetin, ya. Atau sakit hati karena saya kasih sampel, free sampel banyak, ya 10% daripada 20% omset saya untuk free sampel. Sakit hati nggak? Ya enggak, emang udah dibudgetin, ya. Jadi apapun yang udah dibudgetin harusnya nggak buat kamu sakit hati. Memang strategi jualannya seperti itu, teman-teman. Ya, jadi ROAS itu nggak penting setinggi-tingginya, tapi di titik mana omset kamu dan terutama profit kamu itu maksimal. Misalnya omset kamu 1M, iklannya cuma di 10 juta. Atau ketika iklan di 1M, omset kamu di 8M. Dan di sana net profit kita itu maksimal. Nah ini teman-teman, kita jualan itu nggak cari biaya iklan sehemat-hematnya sebenarnya. Tapi cari keuntungan kita sebagai perusahaan tuh setinggi-tingginya ada di mana. Nah, titik keseimbangan itu yang harus kita temukan, dan biasanya ketika di workshop yang lebih advance, itu kita sama-sama kita kulik, teman-teman. Karena banyak sekali yang ngajarin mungkin mindset-nya lebih salah ya menurut saya. ROAS hemat. Ya, kita mau scale up, ROAS-nya tetap di 20 misalnya dibilang. Saya pengen segitu. Gimana caranya, Om? Saya bilang, saya nggak bisa. Ya, kalau emang barangmu cuma itu, nggak ada barang baru, nggak ada branding di sosmed, ya, kamu nggak dikenal, saya bisa naikin iklan tapi dengan turunin ROAS, ya. Ya, sebenarnya kan sesimpel itu ya, teman-teman ya. Nah, ini harus kita
patahin mitos-mitos yang masih salah. Karena zaman sekarang informasi banyak, saya tahu, tapi banyak yang ngawur sebenarnya. Nah, saya bantu teman-teman lurusin, kasih jurus yang benar supaya teman-teman bisa sustainable jualan di marketplace. Ya. Misalnya nih, ROAS tinggi yang dengan profit cepat. Ya enggak ya. ROAS tinggi malah belum tentu omsetmu maksimal, net profitmu maksimal. Ya. Kita harus cari titik keseimbangan itu, teman-teman, ya. Jadi, kalau ada budgetnya kita 10%, kamu baru keluar 5%, malah nggak bagus itu. Berarti iklanmu belum maksimal. Orang kita udah budgetnya 10% kok. Kamu baru keluarin 5%. Ya, berarti kamu harus habisin sebenarnya supaya dapat omset yang maksimal. Ya, nggak perlu di maintenance karena udah pakai GMP Max sekarang. Sebenarnya ini harus di maintenance ya. ROAS perlu digas waktu event ya. Modal harian perlu dievaluasi ya. Organiknya perlu diperbaiki. Performa toko juga harus dijaga. Jadi banyak hal yang masih harus dioptimasi bahkan dengan zaman GMP Max sekarang. Malah lebih banyak hal yang harus kita lakukan sekarang dibandingin dulu. Karena AI ini evaluasi satu toko ya teman-teman ya. Bukan cuma dari dashboard iklan aja. Ya GMP Max bisa di scale, ya enggak. Perlu learning phase-nya 7 hari. Budgetnya harus secara bertahap. Evaluasi juga teman-teman. Jadi masih harus di-maintain dengan benar. Ya ini yang teman-teman mau kita lakukan saat ini. Nah, apalagi yang bisa kita lakukan ya teman-teman ya? Konversinya. Ngebenerin konversi jauh lebih susah daripada ngebenerin iklan. Iklan tuh kamu tinggal set ROAS-nya 10 jadi 8, traffic-nya naik. Ya. Atau misalnya yang belum diiklanin produknya mana, tinggal ditambahin aja. Tapi benerin konversi setengah mati, teman-teman. Ya, setengah mati, teman-teman, ya. Foto produknya tadi ya, combo hematnya, paket diskonnya, harga coretnya, video produknya, deskripsi, voucher ikuti toko, voucher produk, flash sale, promo, live, affiliate, dan lain-lain. Ini semua bisa dilakukan buat benerin konversi, ya. Buat benerin mungkin basket size kamu, supaya ujung-ujungnya bisa menaikkan omset. Ya, dan dengan kita beriklan, ketika konversi tokonya bagus, iklan kita pun akan jauh lebih maksimal. Jadi ketika traffic datang, ketemu konversi bagus, omsetnya baru naik. Jadi, yang kita perhatikan sebenarnya bukan hal-hal besar, yang kelihatannya keren, tapi sebenarnya adalah hal-hal yang bosen, boring, mundane, hal-hal yang sebenarnya biasa admin kita yang ngerjain nih. Tapi kita nggak pernah ngulik lagi, karena kita berasa itu hal-hal kecil dong, ini mah aku ngurusin iklannya aja lah. Aku ngurusin promonya aja, mungkin kita kurang promo aja. Padahal kamu bukan kurang promo sebenarnya. Tapi sebenarnya kamu yang kurang itu adalah kurang hal-hal, satu hal, dua hal yang bisa kita kulik dikit dan akan membuat tokomu itu dapat titik baliknya. Ada nggak untuk toko? Dari saya ketemu sekian banyak toko, selalu ada hal yang bisa kita kulik sama-sama. Ya, karena saya sebagai dokter bedah, biasanya ketika ketemu bedah toko itu, saya bisa lebih cepat ketemu masalah di toko. Kenapa? Ya karena udah terbiasa aja sih. Ya, jadi setiap hari ngeliatin toko orang cerita. Ya, karena jawaban untuk toko itu nggak bisa selalu sama. Ada toko-toko yang nggak cari untung loh, teman-teman. Misalnya gini ya, teman-teman nggak percaya, banyak toko yang nggak cari untung di Shopee. Ya, barang jualan saya deh ya. Saya jualan polymer, bubble, label thermal. Banyak toko yang saya tahu karena distributor pabriknya sama, itu jualnya rugi. Dia nggak cari untung di marketplace. Tapi dia berharap dari marketplace dia dapat data. Datanya misalnya dia tahu nih si A pesen alamatnya kurang lebih di sini. Dia tanya ke drivernya, di mana kirimnya? Ntar kalau kamu ke sana kasih tahu ya, baru di follow up manual. Itu sengaja jual rugi. Saya tahu beberapa yang cerita ya, supaya dapat data untuk di follow up offline. Karena cuannya di offline. Jual kayak gini cuannya di offline, ya. Makanya saya jual thermal lakban selalu jualnya direct karena cuannya di offline, teman-teman. Ya, online ya kemakan iklan, kemakan potongan yang kurang lebih lah, teman-teman ya. Tahu lah ya, kurang lebih lah, teman-teman. Jadi banyak sekali toko goalnya tuh berbeda sama kita. Misalnya lagi ya, teman-teman kompetisinya misalnya brand lokal lawan brand-brand dari luar. Apakah target mereka 1-2 tahun pertama itu untuk cuan? Kemungkinan besar enggak. Mereka ingin cepat masuk, mendominasi pasar, dan sebagainya.
Jadi kalau goal kita berbeda dan kita melakukan hal yang sama kayak mereka, baik harga kita samain, ya kan, strateginya kita samain, itu sama aja dengan bunuh diri karena kita nggak punya tujuan yang sama. Makanya setiap toko harusnya pendekatan untuk iklan dan lainnya itu berbeda. Ya, ada satu brand juga yang kita bantu yang dari awal offline itu kuat banget. Ya, dan dia di online itu memang untungnya paling 10.000, 20.000 ya. Tapi kita bawa gimana caranya ketika dia transaksi di online, ada voucher untuk bisa mendapatkan free gift untuk datang ke toko ketika mereka tukerin di upsell. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya teman-teman bisa pikirkan karena memang marketplace ini sesuatu tempat yang bagus banget untuk dapetin leads saat ini. Gimana caranya bisa kita olah untuk kita cuannya bukan cuma di sini, ya. Kalau teman-teman dari sini pun udah cukup, ya bersyukurlah, ya. Tapi kombinasi marketing mix dan placing mix ini harus kita pikirkan karena sebenarnya banyak cara buat cuan dari sini sebenarnya. Bukan cuma ada di platform. Dan orang tujuan berjualan di sini sebenarnya banyak sekali tujuannya. Dan kita baru bisa tahu ketika kita ngobrol. Ya, contoh yang paling gampang saya ingat ya, zaman dulu ini teman-teman kalau seller angkatan saya, kita cuannya bukan dari marketplace, dari ekspedisi. Ya teman-teman, alamin ya zaman dulu ya. Kan kalau Heri zaman dulu kita ekspedisi, waduh ya, pakai si cepat, zaman dulu cuan sisi kita kok ya. Saya tuh dulu dapat cashback ya sebagai seller VIP 35 atau 40% dari si cepat ya. Margin marketplace bersih buat kita. Dan zaman dulu marginnya nggak kecil, teman-teman ya. Dari cashback ekspedisi, saya bisa bayar karyawan masih plus. Enak banget ya. Enak banget itu. Dan zaman dulu kita bisa pindahin ekspedisi A ke ekspedisi B. Ganti ekspedisi semua. Yang penting yang kasih cashback paling gede. Jadi setiap zaman saya yakin tuh ada kayak gitu-gituannya. Apakah sekarang nggak ada? Mungkin masih ada. Ya. Tapi yang tahu nggak mau ngomong aja. Jadi banyak banget caranya buat kita masih cuan. Ya kita kan pebisnis ya. Di sini kita mesti mikir ya. Apa lagi yang bisa digarap ya saat ini. Nah teman-teman, ini yang mau saya tinggalkan teman-teman. Buat kamu seller yang ingin omsetnya 1M per bulan, subscribe channel Cerita Om Botak supaya kamu dapat konten-konten daging setiap harinya.